Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yashrah sadrahu, faman yuridillahu lil islami, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan mudahkan, lapangkan dadanya menuju Islam. Wa man yurid an yudhillahu, dan barang siapa ingin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, maka dia menjadikan dadanya sempit, susah, ka'annama yas'adu ila sama, seakan-akan dia naik di atas tempat yang tinggi, ya. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mendapat hidayah dengan orang yang jauh dari hidayah. Orang yang jauh dari hidayah, dadanya sempit, sesak, hidupnya susah, meskipun kelihatannya seakan-akan dalam kenikmatan duniawi. Ibarat seperti orang yang naik ke atas, naik ke puncak. Kita yang dari bawah kalau melihat orang tersebut, seakan-akan dia lepas, bebas, ya, berada di tempat yang sangat terbuka. Tetapi ternyata napasnya sulit untuk dia hirup. Dia sesak dadanya, sesak hatinya, ya. Maka demikianlah orang-orang yang belum dapat hidayah. Kita dapati mereka seakan-akan dunia sudah di tangan mereka, dan benar dunia di tangan mereka. Seakan-akan mereka bisa melakukan apa yang mereka kehendaki. Tapi mereka tidak bahagia hidup mereka. Ya, tidak bahagia hidup mereka meskipun dunia di tangan mereka. Mereka tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh seorang muslim yang mungkin terkadang hidupnya pas-pasan tetapi hatinya penuh dengan kebahagiaan, dengan qanaah, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang, ya, yang dahulunya belum beragama Islam kemudian masuk dalam agama Islam. Jangankan dari orang-orang yang dahulunya musyrik atau non-muslim kemudian menjadi muslim, kita tanyakan pada diri kita saja. Kita dahulu, sebagian kita terjerumus dalam lautan kemaksiatan. Bagaimana gelisahnya hidup kita? Bagaimana tidak jelas tujuan hidup kita? Terombang-ambing dalam kesesatan, dalam kebimbangan, keraguan. Bahkan di antara kita ada yang memiliki harta yang banyak. Tetapi tatkala dia mulai duduk di masjid, mulai mendengar pengajian, mulai menyempatkan waktu untuk baca Quran, dia pasti merasakan kebahagiaan. Dia pasti merasakan kebahagiaan. Itu adalah perpindahan dari orang yang terjerumus dalam maksiat menuju hidayah, ya, petunjuk, kajian dan yang lainnya. Bagaimana lagi dengan orang yang sebelumnya dalam kesyirikan, ya, dalam kekufuran, kemudian mengenal Islam. Karena para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hidayah sudah menyapa seorang, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, ya, bagaimana kisah-kisah orang-orang yang mereka disapa oleh hidayah, yang terkadang tidak mereka duga, tiba-tiba Allah berikan hidayah kepada mereka. Kebanyakan kita alhamdulillah dapat hidayah sejak kecil. Kita lahir dengan kedua orang tua yang sudah muslim, sudah Islam, sehingga kita tinggal ngikut agama kedua orang tua kita, ya. Tetapi ada orang-orang yang dahulunya dalam kesyirikan, dalam kekufuran, kemudian Allah beri hidayah kepadanya sehingga dia kenal Islam. Mereka itu lebih merasakan nikmat hidayah luar biasa. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka benar-benar tahu tentang indahnya Islam karena mereka dahulu dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Oleh karenanya tatkala Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib, tatkala para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib oleh Raja Najasyi, kemudian ditanya tentang Islam. Maka bagaimana Ja'far bin Abi Thalib menceritakan tentang nikmat hidayah. Dia mengatakan, kunna fil jahiliyah, kami dahulu di zaman jahiliyah, ya, kami dahulu nakulul jisah, kami dahulu makan bangkai, kami dahulu nusirul jiwar, kami dahulu buruk dalam bertetangga, kami dahulu menyembah berhala, kami dulu berbuat zalim, kami dahulu na'til fawahish, kami melakukan perbuatan keji, zina dan yang lainnya. Dia sebutkan tentang kerusakan-kerusakan
mereka dahulu tatkala sebelum Islam. Tatkala datang Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah seluruhnya menjadi kehidupan yang penuh kenikmatan. Padahal mereka sedang diintimidasi. Padahal mereka sedang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal mereka sedang terusir dari negeri mereka. Tapi mereka merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dalam kondisi terdesak. Ya. Apalagi kita alhamdulillah di tanah air kita sudah Islam, hidup nyaman alhamdulillah, mau kemana-mana tenang. Tidak ada keributan, tidak ada kekacauan secara stabilitas keamanan. Alhamdulillah, maka ini nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan kisah-kisah menarik tentang bagaimana hidayah menyapa seseorang ya, terkadang tanpa diduga ya. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, saya pilihkan beberapa kisah, kemudian zaman-zaman dari sebagian kisah-kisah orang zaman sekarang yang sampai kepada saya kisah mereka. Di antaranya ada kisah menarik ya. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah Islamnya Sumamah bin Utsal. Ya, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Faja'at bi rajulin Bani Hanifah yuqalu lahu Sumamah ibnu Utsal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda di sisi Najd, kemudian akhirnya mereka menawan seorang musyrik dari Bani Hanifah yang orang tersebut namanya Sumamah bin Utsal. Farabatuhu bisariyatin min sawadil masjid. Kemudian orang musyrik ini Sumamah diikat di salah satu tiang di tiang-tiang Masjid Nabawi. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diikat Nabi pun datang menemui Sumamah. Kemudian Nabi bertanya, "Ma indaka ya Sumamah?" Wahai Sumamah, dia ini adalah tokoh dari kabilahnya, kabilah orang musyrik. Nabi bertanya, "Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah?" Kata Sumamah, "Indi khairun ya Muhammad." Saya punya kebaikan yang ingin saya sampaikan kepada engkau wahai Muhammad. "In taqtuluni taqtul dzadamin." Kalau kau bunuh saya wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya anak buah saya banyak, mereka akan menuntut balas dendam kepadamu. "Wa in tunim ala syakir." Kalau kau bebaskan saya, kau telah membebaskan orang yang pandai bersyukur. Saya akan ingat kebaikanmu, saya akan balas kebaikanmu. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi't. Kalau kau ingin harta, mintalah kepadaku. Saya punya harta banyak, saya akan berikan kepada yang kau kehendaki. Maka fataraka hatta kana al-ghad. Nabi mendengar apa yang disampaikan Sumamah, kemudian Nabi pergi. Besoknya Nabi balik lagi dan dia masih terikat. Nabi tanya lagi, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang hendak kau sampaikan wahai Sumamah? Nabi tahu dia ini orang top di kampungnya atau di kabilahnya, di sukunya. Maka dia berkata, "Ma qultu laka," sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, "Intun im ala syakir." Kalau kau membebaskan saya ini orang yang pandai bersyukur. Sudah mulai berubah. Dia tidak bilang, "Kalau kau bunuh saya akan banyak yang balas dendam." Kemarin dia bilang begitu. Sekarang sudah berubah. Mulai dia melembut, dia mengatakan, "Kalau kau bebaskan saya adalah orang yang pandai bersyukur." Kemudian Nabi tinggalkan dia. Besok lagi Nabi datang lagi. Kemudian Nabi bertanya, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Kata Sumamah, ya, "Indi ma qultu laka." Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin-kemarin. Kata Nabi SAW, "Atliku Sumamah." Bebaskan Sumamah. Dan dia musyrik. Nabi maafkan, kata Nabi, bebaskan dia. Kemudian fantalaka ila najlin qaribun minal masjid, dia pergi suatu tempat, faktasala thumma dakhala al-masjid. Kemudian dia mandi, kemudian dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia nyatakan Islamnya. Rupanya hidayah menyapanya. Setelah 3 hari dia diikat di tiang di Masjid Nabawi. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya Allah mengatakan karena waktu dia diikat di masjid, dia lihat Nabi salat, dia dengar Al-Qur'an, dia dengar Nabi ceramah. Setelah 3 hari akhirnya dia masuk Islam. Makanya kalau ada orang kafir kita ikat di sini mungkin dia berubah mungkin ya. Mungkin dengar ceramah ustaz-ustaz di Masjid Al-Azhar, dengar kajian, lama-lama berubah ya, seperti Sumamah bin Utsal. Lihatlah orang masuk Islam tanpa disengaja ya, tanpa direncanakan. Tahu-tahu dia masuk Islam. Lihat bagaimana perasaan dia setelah dia masuk Islam. Dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, hai Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik." Demi Allah, tidak ada wajah di atas muka bumi yang paling saya benci seperti wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabal wujuhi ilayya. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling saya cintai.
Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Tidak ada agama demi Allah yang paling saya benci seperti agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Jadilah agamamu adalah agama yang paling saya cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Fa asbaha baladuka ahabbal bilad ilayya. Jadilah negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Masuk masjid gara-gara diikat, masuk Islam gara-gara diikat di masjid. Tapi ada yang lain. Masuk masjid gara-gara dikasih masuk Islam gara-gara dikasih kambing. Seperti dalam Sahih Muslim, ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kambing sepenuh lembah di antara dua gunung. Artinya jumlah kambing yang sangat banyak. Fa atahu iyyahu, maka Nabi berikan kambing yang banyak kepada dia. Fa ata qaumahu, setelah itu dia masuk Islam dan dia datang kepada kaumnya, dia berkata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Sungguhnya demi Allah Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Seakan-akan dia berkata, kalau kalian ingin dapat kambing, masuk Islam. Anas bin Malik berkata, in kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya. Sungguh ada seorang masuk Islam, dia tidak masuk Islam kecuali hanya mendapatkan ingin dapat dunia, ingin dapat kambing, ingin dapat dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Kemudian dia masuk Islam, maka jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Tapi awalnya gara-gara apa? Kambing. Baik, ada lagi yang masuk Islam gara-gara dapat pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah seorang sahabat bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bapaknya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang terbunuh tatkala perang Badar. Maka dia dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peperangan setelah perang Badar dia ikuti. Perang Uhud, perang Khandaq, dan dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bapaknya meninggal, saudara kandungnya meninggal. Dia sangat dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dendamnya, bahkan sampai terjadi Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Tatkala orang-orang musyrikin banyak yang masuk Islam karena melihat keramah tamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Safwan belum mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Sampai dia berkata, kalau semua orang masuk Islam kecuali semuanya masuk Islam kecuali saya itu orang tidak masuk Islam. Saking jengkelnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dia mau ingin pergi, kata Nabi jangan pergi, tinggallah bersama kami dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Silakan. Maka dia balik, dia hidup bersama Nabi. Kemudian terjadilah peperangan dan dia ikut, dia cuma nonton terjadi peperangan. Sampai akhirnya Nabi mendapat ghanimah yang banyak. Nabi tahu si Safwan bin Umayyah ini suka dengan harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kepada Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am. Diberikan 100 ekor onta. Subhanallah. Summa mi'atan, kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor onta. Berarti berapa sekarang? 200. Dia sangat dendam kepada Nabi. Kemudian summa mi'ah, Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta. Jadi berapa? 300 ekor onta. Apa kata Safwan? Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Sungguh Muhammad Rasulullah SAW berikan aku terus apa yang dia berikan. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling saya benci. Fama bariha yu'tini, namun dia terus memberikan kepadaku hatta innahu la ahabbun nasi ilayya, sampai jadilah dia orang yang paling saya cintai. Masuk Islam gara-gara dikasih harta. Ada yang demikian. Saya sering sampaikan, jadi kalau ada orang dendam sama antum kasih mobil satu. Ya, insyaallah dendamnya berkurang. Itu ustaz kurang ajar itu, brengsek dia. Kasih mobil, dia ya ada salah-salahnya sedikit, mulai berubah. Kasih mobil lagi kedua, ustaz itu baik sebenarnya baik. Dulu saya agak salah saya salah menilai. Ternyata kuncinya apa? Kasih mobil kedua, nanti kasih mobil ketiga, ustaz beginilah. Setiap ketemu ustaz cium tangan ya. Jadi ada orang ternyata dengan dikasih harta dia masuk Islam. Makanya para ulama mengatakan di antara orang yang berhak menerima zakat adalah al-muallaf, orang yang baru masuk Islam. Mungkin Islamnya belum kokoh, biarin kasih dia harta, biar dia tertarik dengan Islam. Nanti semakin dia belajar, jadi Islam lebih dia cintai dari seluruh harta. Tadi perkataan Anas bin Malik. Sungguh ada seorang masuk Islam, dia tidak masuk Islam kecuali untuk dapat dunia, untuk dapat kambing dan yang lainnya. Tatkala dia masuk Islam, jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Ada lagi masuk Islam seorang namanya Udhimat. Udhimat ini dia adalah seorang yang suka meruqyah
kalau ada orang kena penyakit gila, ya. Kana yarqi min hadhihi rih. Dari Ibnu Abbas meriwayatkan, Dhimat adalah seorang Al-Asdi, adalah seorang yang suka meruqyah orang yang kena penyakit gila. Fasami'a sufaha'a min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan majnun. Kemudian dia dengar isu-isu berkembang di kota Mekah. Orang-orang Mekah, orang-orang bahlul di kota Mekah mengatakan Muhammad gila. Subhanallah, dia punya niat baik. Ini ada orang gila terkenal sekali. Saya ingin nyembuhin orang gila ini, ya. Kemudian dia berkata, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul, la'alla Allah yashfihi ala yadayya." Semoga saya bertemu dengan lelaki ini, Muhammad ini, orang gila terkenal ini. Siapa tahu Allah menyembuhkan dia melalui tanganku. Akhirnya dia mencari Rasulullah SAW. Niatnya baik. Bukan sebagai seorang nabi, tapi sebagai orang gila. Niatnya baik. Falakiyahu, akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, inni arki min hadhihi rih, wa inna Allah yashfi ala yadayya man sya'a, fahallak." Dia mengatakan, "Hai Muhammad, saya ini tabib, suka menyembuhkan orang gila. Allah menyembuhkan banyak orang gila lewat saya. Maukah saya obati Anda?" Subhanallah. Coba ada orang datang, "Ustaz Firanda, saya dengar Anda gila, ya. Saya mau menyembuhkan Anda. Bagaimana? Setuju atau tidak?" Subhanallah, Nabi tidak marah-marah. Yang gila siapa? Ente yang gila kalau saya mungkin begitu. Tapi Nabi, subhanallah, Nabi dibilang gitu, coba, "Saya ini suka menyembuhkan orang gila, wahai Muhammad. Siapa tahu kau mau saya sembuhkan?" Nabi tidak emosi, Nabi tidak marah. Nabi menjawab dengan tutur kata yang, kalau orang ini niatnya baik. Niatnya baik, subhanallah. Dia punya niat baik, gara-gara niat baik tersebut Allah kasih hidayah. Padahal dia tidak sedang mencari Islam, tidak. Tapi dia ingin mengobati orang yang sakit. Ada orang gila terkenal ingin dia obati. Ya. Gara-gara sebab niat baik tersebut Allah kasih hidayah kepada dia. Maka Nabi menjawab. Waktu dibilang, "Ya Muhammad, saya mau obati kamu." Kata Nabi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du." Ini yang sering disampaikan oleh ustaz. Ustaz ngomongnya itu lagi. Innal hamdalillah nahmadu. Ternyata kalimat ini pernah bikin orang masuk Islam. Nabi bilang gitu, "Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan kami mohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'du." Didengar oleh Dhimat. Dhimat heran. Dia mengatakan, "A'id alayya kalimatika haula." Tolong ulang lagi itu innal hamdalillah. Masyaallah. Masyaallah. Nabi ulang lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina, seterusnya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kata Dhimat lagi, "A'id alayya kalimatika haula." Tolong ulang lagi. Subhanallah. Siapa tahu ente masuk Islam? Siapa tahu ada yang masuk Islam? Subhanallah, diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulang sampai 3 kali. Maka dia berkata, "Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara, fama sami'tu mithla kalimati haula, laqad balagna na'usal bahr, hati yadak ubayyika 'alal Islam." Kata dia, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sungguh aku telah mendengar perkataan para dukun. Sungguh aku telah mendengar perkataan para penyihir dan aku juga menguasai perkataan para penyair. Aku tidak pernah mendengar kalimat seperti kalimat-kalimatmu. Sungguh kalimatmu telah sampai kepada tengah lautan. Berikan tanganmu, aku bayar engkau untuk masuk Islam." Niat baik, ingin mengobati orang sakit, jadi masuk Islam. Yang lebih menakjubkan, saya baca hidayah benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah terkadang seorang dapat diterpa oleh hidayah, disapa oleh hidayah di kondisi-kondisi yang sangat sulit. Contoh, ada seorang bernama Amr bin Thabit Al-Ansari yang dikenal dengan Al-Usairim. Dia ini waktu Nabi datang ke kota Madinah mendakwakan Islam, dia tidak beriman, dia tidak mau beriman. Tiba-tiba dia beriman kapan? Dia beriman tatkala terjadi perang Uhud. Tatkala kaum muslimin terdesak, kaum muslimin berjumlah cuma 700, dikepung oleh 3.000 orang, justru tatkala Islam dalam kondisi terdesak, dia malah masuk Islam. Allah kasih hidayah, Allah ingin hidayah bagi dia. Kemudian dia pun menyatakan Islamnya,
kemudian dia berperang, kemudian dia mati syahid, dikenal Al-Utsairim, mati syahid, wa ma sajada walau sajdah, dan dia tidak pernah sujud meskipun hanya sekali. Hidayah menyapa dia di penghujung kehidupannya. Kok bisa demikian ya Ustaz? Kata para ulama, orang-orang yang seperti ini yang dapat hidayah di penghujung hayatnya, ya, kemungkinan besar karena ada kebaikan-kebaikan dalam hatinya. Dan sebaliknya kalau ada orang di awal kehidupannya penuh dengan keimanan, di akhir kehidupannya ternyata terlepas dari hidayah, dia meninggalkan hidayah atau hidayah meninggalkannya, ini juga berkaitan dengan kebaikan hatinya. Oleh karena dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Mungkin dia haji, mungkin dia umrah, mungkin dia salat. Tapi amalan tersebut kata Nabi fima yabdulin nas, menurut yang dilihat oleh orang lain. Yang menurut dilihat oleh masyarakat orang ini orang soleh, tetapi hatinya ada penyakit. Kata Nabi wa huwa min ahlin nar, ternyata dia penghuni neraka Jahannam. Subhanallah, ada kisah seorang di Arab Saudi dari Qasim, ada dikenal dengan Al-Qasimi, ya. Konon dia dari Mesir, konon dia dari Saudi, tapi terkenal. Dia punya buku. Bukunya judulnya As-Sira' baina At-Tauhid wal Wathaniyah. Seperti judulnya. Pertarungan antara tauhid dengan penyembahan berhala. 2 jilid kalau tidak salah dia tulis. Buku yang sangat indah yang sekarang masih dipakai untuk membantah kekufuran. Tetapi banyak yang menjelaskan orang ini terkena penyakit gurur, sombong, angkuh. Karena tidak ada yang menulis seperti dia di zaman dia. Akhirnya dia angkuh, akhirnya dia murtad. Jadi seorang berhati-hati. Tatkala dia beramal soleh, tatkala dia haji atau umrah, jangan angkuh, jangan sombong. Orang melihat kita, orang melihat dia seakan-akan dia orang yang soleh, tapi ternyata ada penyakit dalam hatinya. Sehingga bisa jadi orang tersebut akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah. Dan sebaliknya ada orang mungkin di atas kesesatan atau non-muslim, tapi dia memiliki hati yang baik. Gara-gara hati yang baik ini, di akhir hayatnya Allah beri hidayah kepada dia, sehingga akhirnya dia masuk Islam. Contoh tadi, ya, Amr bin Thabit Al-Ansari atau dikenal dengan Al-Utsairim, tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Menolak terus. Sampai 2 tahun dia menolak dakwah Nabi SAW. Tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud, tatkala kondisi kaum muslimin terdesak, 700 orang, musuh 3.000 orang, justru dia masuk Islam dalam kondisi demikian. Hidayah datang terkadang tidak diduga. Contoh lagi sahabat yang lain namanya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani. Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani, kapan dia masuk Islam? Dia masuk Islam tatkala terjadi perang Khandaq. Dan ini kondisi lebih dahsyat lagi bagi kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai kaum mukminin, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'atkum junudun, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Tatkala kalian diserang oleh pasukan, yaitu Al-Ahzab, 10.000 pasukan. Terdiri atas kaum Quraisy 4.000 orang dan kabilah Ghatafan dan teman-temannya 6.000 orang. 10.000 orang menyerang kaum muslimin dalam perang Khandaq, dan kaum muslimin mungkin jumlah cuma 2.000 orang. Di saat genting seperti itu, seakan-akan Islam akan hancur, seakan-akan kaum muslimin akan hancur, ternyata dari kabilah Ghatafan ada seorang bernama Nu'aim bin Mas'ud, dia masuk Islam. Di saat-saat genting, tatkala Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan, 10.000 mengepung, tahu-tahu dia masuk Islam, dia datang kepada Nabi, menyatakan Islam di saat yang mustahil musuh masuk Islam tatkala itu. Karena musuh menyangka Islam akan habis. Justru dia dari kelompok musuh justru masuk Islam. Maka dia berkata, apa yang bisa saya lakukan? Maka Nabi menyuruh dia untuk melakukan, ya, taktik dalam peperangan, sehingga akhirnya memporak-porandakan barisan antara Yahudi dengan pasukan kaum musyrikin. Maksud saya, dia masuk Islam di saat-saat genting, tatkala Islam harusnya disangka akan hancur. Justru saat itu biasanya muncul orang munafik. Justru malah dia masuk Islam. Namanya hidayah terkadang datang tidak duga-duga sama sekali. Tapi ini kita tadi berbicara tentang bagaimana hidayah yang menyapa sebagian sahabat
gara-gara sebab-sebab yang mungkin tidak diduga. Tapi kalau Allah berkehendak, maka seorang bisa masuk Islam. Saya mendengar juga banyak cerita-cerita di zaman kita sekarang. Orang-orang masuk Islam juga tanpa sebab yang mungkin kita duga. Seakan-akan sebabnya terkadang sepele, ternyata bisa membuat orang masuk Islam. Contoh, di antara hal yang menakjubkan yang saya dengar seorang masuk Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu seorang masuk Islam gara-gara nemani orang-orang Arab di diskotik ya, atau di di pub ya, atau di tempat minum-minum khamar. Satu hari datang sebagian orang-orang Arab bahlul ya. Kemudian datang di suatu negeri kafir, entah Inggris, entah pokoknya negeri Eropa ya, dia datang kemudian ditemani oleh guide. Guide ini orang kafir. Kemudian masuk ke diskotik, kemudian mereka minum-minum bir. Arab-Arab bahlul ini minum bir. Tatkala mereka minum-minum bir, tahu-tahu salah seorang dari mereka nyeletuk, kayaknya aduh kita ini semoga Allah ampuni kita. Jadi lagi minum bir sadar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita minum bir. Yang menemani ini non muslim, dia juga percaya kepada Allah tapi dia musyrik. Mungkin Nasrani. Dia berkata, semoga saya juga diampuni. Tahu-tahu orang-orang Arab ini protes, oh kamu tidak. Kalau kamu kafir asli di neraka jahanam selama-lamanya. Kalau kita bertauhid, maksiat, kita mungkin masuk neraka tapi masih bisa keluar. Kalau kamu nggak bisa. Masya Allah. Ini lagi mabuk ini. Masya Allah. Subhanallah, orang ini jadi pikiran dalam benaknya, kok bisa? Kenapa dibedakan? Kita sama-sama minum bir, ente selamat saya enggak. Maka dia mikir, maka dia tertarik dengan Islam. Lalu dia baca, akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Kemudian kalau tidak salah dia belajar di Universitas Islam Madinah. Antum bayangkan, orang mabuk saja bisa berdakwah. Apalagi antum. Jadi maksud saya, seorang masuk Islam tanpa hal yang diduga. Dalam kondisi seperti itu, dia bisa masuk Islam. Gara-gara nemani orang mabuk. Terjadi dialog sedikit, satu hal mengetuk pintu hatinya, kemudian dia masuk Islam. Ya. Ini contoh di antara yang saya dengar bagaimana hidayah menyapa seorang tanpa diduga sama sekali. Saya pernah berhaji juga sama seorang dosen, doktor, guru di Universitas Muhammad bin Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Dia cerita sama saya, kata dia di antara hal yang menakjubkan, ada orang pernah cerita masuk Islam kepada saya. Gara-gara apa? Jadi seorang wanita masuk Islam. Gimana dia masuk Islam? Dia ini punya pacar orang Muslim. Kemudian mereka suka berzina. Tapi setiap pacarnya ini habis berzina dia mandi. Mandi junub. Mungkin mau sholat, mau apa. Pokoknya habis setiap habis berzina dia mandi junub. Ini perempuan tersinggung. Kenapa habis kemudian harus mandi gitu? Memang mungkin saya jorok, saya jijik. Kenapa kamu setiap habis berzina dengan saya kemudian mandi? Kata dia, ini Islam mengajarkan demikian. Akhirnya nih cewek berpikir, dia jadi pengen tahu kok Islam begitu ngajarin seperti itu. Dia belajar, akhirnya masuk Islam. Ente jangan coba-coba ya. Saya juga mau tiru orang itu ya, jangan. Jangan tiru yang pertama mabuk dulu, jangan juga berzina, jangan. Enggak, maksud saya terkadang Allah kasih hidayah di luar dugaan. Ini kan maksiat. Tapi orang ini melakukan satu yang baik. Setelah berzina dia mandi junub. Ini menjadi timbul pertanyaan bagi sang wanita. Akhirnya dia pun masuk Islam gara-gara hal tersebut. Di luar dugaan sama sekali. Contoh lagi. Cerita yang ma'ruf, ada seorang wanita masuk Islam gara-gara dia mencuci pakaian. Dia mencuci pakaian, dia dapati pakaian mahasiswa yang kafir dengan mahasiswa yang muslim. Dapati mahasiswa muslim, kolornya tidak begitu bau, pakaian tidak begitu bau, sementara yang mahasiswa kafir pesing luar biasa. Ya, kan kalau orang kafir kadang kalau kencing seperti itu cuma terus selesai. tidak dicuci, tidak diapa. Ya pasti bau. Bau atau tidak? Pasti bau ya. Nah, dia waktu cuci ibu ini dia bingung, ini kok nggak bau ya? Oh ternyata ada agama yang benar memperhatikan apa? Kebersihan. Akhirnya dia masuk Islam. Sepele. Tapi Allah kasih hidayah dari gara-gara itu. Sederhana. Tapi kalau Allah ingin kasih hidayah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadral Islam.
Barang siapa yang ingin Allah kasih hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Contoh lagi yang saya dapat cerita dari Syekh Saleh As-Sindi yang kemarin datang di sini, dosen Islam Madinah. Bagaimana seorang rapper wanita dari Perancis masuk Islam. Dan rapper tersebut akhirnya datang dengan suaminya ke Madinah, bertamu di rumahnya Syekh ini, Syekh Saleh Sindi. Ceritanya rapper ini kata Syekh terkenal ya, pengikutnya banyak. Suatu dia frustasi akhirnya dia bunuh diri. Dia bunuh diri tapi selamat. Ternyata tidak sampai meninggal dunia. Dimasukkan di rumah sakit. Ternyata perawatnya seorang muslimah. Ada seorang perawat muslimah, dia tidak dakwahi wanita ini, cuma dia letakkan Quran terjemahan di meja tersebut, meja rapper ini. Quran terjemahan bahasa Perancis. Maka dia harus lama di rumah sakit, tidak ada kegiatan. Dia boring, akhirnya dia mulai baca Quran tersebut. Dia baca. Ternyata rapper ini mengatakan, saya baca dari awal sampai akhir terjemahan. Dia masuk Islam. Subhanallah. Ya. Berarti dia ingin tahu, dia cari. Kita saja belum tentu baca terjemahan dari awal sampai akhir. Dia ini ya, baca terjemahan dari awal sampai akhir, akhirnya dia masuk Islam. Sekarang berhijab, bercadar ya. Kemudian suaminya juga dia ke Madinah dan bertamu di rumah Syekh Saleh Sindi hafizahullahu taala. Demikian juga saya pernah ketemu kawan saya juga masuk Islam gara-gara hadis ya. Dia bilang, "Ustaz, saya dulu sekolah di sekolah agama lain. Kemudian saya baca hadis Nabi, saya heran kok ada disebutkan an fulan, dari fulan, dari sahabat, dari Nabi. Sementara saya buka dalam kitab suci yang lain, tidak ada begitu-begitunya. Ini buat apa ini sanad?" Ternyata dia tahu sanad ini untuk membuktikan keautentikan suatu hadis. Bahwasanya hadis yang diucapkan oleh Nabi itu diriwayatkan oleh orang-orang. Dan orang-orang ini ada biografinya. Kalau ternyata dia dusta, sudah hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Kalau dia tidak dusta, dia rajin sholat, tapi hafalannya enggak beres, tetap dhaif. Jadi tidak semua orang rajin sholat kemudian thiqah ya. Terkadang rajin sholat, rajin baca Quran, tapi kalau cerita nambah-nambahin ya. dalam hadis tidak dipakai orang seperti ini. Harus benar-benar dia soleh dan hafalannya kuat, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Ternyata dalam Islam ada seperti ini. Muhammad SAW bersabda, ada sanadnya. Sehingga dengan demikian seorang bisa menilai hadis ini sahih atau dhaif atau palsu. Dan diketahui derajat hadis ini untuk diterima, diamalkan atau tidak. Dia buka kitab sucinya, tidak ada seperti itu. Berkata si fulan, tidak tahu mana sanadnya, mana juntrungnya, tahu-tahu muncul aja berkata fulan, berkata tanpa ada sanadnya. Gara-gara hal itu akhirnya dia pun masuk Islam. Ada seorang juga dari agama lain masuk Islam juga gara-gara dia baca ya salasami'ati sininan wasdadu tis'a ya 309 tahun tentang kisah Ashabul Kahfi ya dia baca Al-Qur'an bahwasanya Ashabul Kahfi tidur dalam goa 309 tahun. Kenapa dia masuk Islam? Dia baca dalam berbagai terjemahan Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang lainnya, dengan terbitan tahun sekian, tidak berubah, semuanya 309. Dia bandingkan dengan kitab suci yang dia miliki, ternyata setiap dekade ada perubahan. Ada perubahan lafal, ada perubahan terjemah, akhirnya membuat dia masuk Islam. Waktu ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Kata dia, saya tidak masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam diri saya. Masya Allah. Inilah contoh-contoh ya, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kalau Allah menghendaki hidayah pada seorang, maka ya dia tidak akan bisa lari dari hidayah tersebut. Ya, meskipun semua orang ingin menyesatkan dia, kalau Allah ingin memberikan dia hidayah, maka dia dapat hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah ingin kasih hidayah, maka tidak ada yang bisa menahannya. Tapi barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa kasih hidayah kepada dia. Meskipun dia tahu tentang indahnya Islam, meskipun dia tahu tentang benarnya agama Islam, kalau hatinya tidak digerakkan untuk masuk Islam, tidak akan masuk Islam.